Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau saudara pengen perubahan itu besar, dari sekarang begitu kemudian ketemu istri, bilang sama sang istri tersebut, kalau saya pengen punya anak begini, begini, begini. Ada visi misi. Bilang sama calon mantu, bilang kemudian sama calon laki, bang, kalau abang jadi menikahi saya dan saya jadi menikah dengan abang, saya kepengen setiap malam abang menjadi imam saya. Ada bobot visi misi perubahan itu. Bisa nggak kita kemudian pengen rumah, sementara kita ngontrak, tapi sholat duhanya 2 rakaat, mungkin akan berjalan slowly, pelan itu. Apalagi kalau 2 rakaat minggu ini, minggu depan enggak lagi sholat, minggu ini tahajud, minggu depan enggak tahajud lagi. Jangan begitu. 2 rakaat 100 hari, bagus tidak? Bagus, tapi lebih bagus 8 rakaat 100 hari. Bobotnya ditambah. Baca Quran, yang lain cuma seayat 2 ayat. Saudara, bukan cuma sehalaman 2 halaman, tapi setiap malam 1 juz. Kenapa? Saya pengen banget berubah nasib. Nah ini kan ceritain kuantum. Kalau tidak kuantum gimana? Ya biasa-biasa aja, silakan aja, nggak apa-apa. Pulang kerja, pulang gajian, sisihin dikit. Ya itu sudah tetap dengan ibadah dan doa, tapi belum yang kuantum. Kalau mau yang kuantum begitu, song-song. Gitu. Beli song-song. Mas Jody contoh yang dagang, lagi dagang, punya dagangan. Apa dah dagangannya itu? Susu segar. Begitu dagang susu segar, dia kasih karyawannya. Coba mikir di mana? Orang gila mana? Buka kalau dikasih karyawannya. Bukan saudara? Saudara bukan? Bukan. Sebelumnya teman? Enggak kenal, enggak apa, cuma jadi karyawan. Lalu dia, udah ini buat kamu. Hasilnya apa? Puluhan cabang warung steak and shake di Indonesia, termasuk di Yogyakarta. Subhanallah. Dan ini secara metodologi bisa diteliti. Kalau ada kampus ilmu sosial, suruh neliti perilaku-perilaku seperti ini, apakah kebetulan atau menjadi sebuah metode. Riset doktor saya, Pak Rektor, berbicara tentang metodologi. Betulkah sedekah ini kebetulan? Ternyata hasilnya yang belum selesai mengatakan bahwa ini bukan kebetulan. Ini sebuah metodologi. Kalau ini dilakukan step by stepnya, maka hasilnya relatif sama. Ada seorang sahabat saya, seorang amil zakat di dompet duafa. Dibilang sama saya, Ustadz, saya nggak mau ngambil hak amil zakat saya, karena saya punya dagangan pecel lele. Gimana caranya? Ini jauh sebelum saya kenal sama Mas Jody, sebelum saya kenal sama warung steak and shake, sebelum kenal sama warung penyet, sebelum kenal sama babakaran dan fast food. Apa kata si perempuan ini? Saya tidak mau ngambil hak amil saya, karena saya punya pecel lele. Saya tanya, berapa kios pecel lele yang saudari punya? 1 outlet, Ustaz. Ustaz, saya sih udah tahu jawabannya, kata dia, tapi pengen nanya juga, gimana caranya supaya pecel lele saya ini jadi maju? Saya bilang, kalau udah tahu apa jawabannya, sedekahin pecel lelenya. Enggak, saya bilang, ada yang saudara nggak tahu. Apa tuh? Dia pikir setiap dagang sedekahin berapa porsi. Dia pikir setiap dagang sedekahin berapa piring. Dia pikir setiap dagang sedekahin berapa rupiah dari keuntungan. Enggak, ada yang dia belum tahu apa? Quantum changing. Dia tidak menduga saat itu kalau saya bilang, jangan sedekahin pecel lelenya, tapi sedekahin warungnya. Alhamdulillah jawabannya adalah, hah? Jawabannya adalah, hah? Terus dia nanya, iya. Terus kasih siapa? Kasih orang yang kalau dia dapat dia bakal kaget. Siapa? Tukang cuci piring ente. Kasih dia. Aduh, keenakan dia loh. Bukan keenakan ente. Ente cuma ngasih 1 bakal dapat 10 outlet. Mana yang lebih enak?
Siapa yang lebih enak? Yang lebih enak entong, cuman ngasih satu kok. Alhamdulillah suaminya ridho, dieksekusi. Deng. Habis itu Pak, dapat 13 tempat dan sekarang mungkin sudah juga belasan. Mungkin mau puluhan. Subhanallah. Subhanallah. Mana coba lihat handphone yang jadul-jadul, lihat. Handphone yang jadul mana, lihat. Nggak mau dikeluarin. Itu tuh. Kalau mau perubahan harus kuantum. Ada sahabat saya di awal-awal masa merintis, dia baca Yasin setiap hari, setiap maghrib. Kawan yang satu ini saya cerita, omsetnya sekarang di atas 20 miliar rupiah sebulan. Di atas 20 miliar sebulan. Baca Yasin tiap hari habis maghrib. Sampai dia bilang, sampai hafal saya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia pengen sesuatu yang perubahannya besar. Oh kalau gitu, Yasin kok murah sekali. Wah, ente cara pandangnya aja yang salah. Ada orang lain berubah dengan cara-cara yang Allah tidak ridho. Yang ini Allah ridho sekali. Kalaupun tidak berubah, dia udah baca Yasin tiap hari. Memang dalilnya ada. Dalil langsungnya nggak ada. Siapa orang yang baca Yasin setiap habis maghrib, setiap hari, maka dia punya outlet akan bertambah puluhan tempat dalam waktu kurang dari 3 tahun, diriwayatkan oleh Yusuf Mansur. Ya nggak ada, hadis telaknya nggak ada. Tapi bahwa Quran itu datangnya sebagai sebuah keberkahan, tuh tadi dibaca sama qori kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kalau Quran itu diturunin, di mana aja jadi rahmat. Di mana aja jadi rahmat. Piring kosong Pak, piring kosong. Bapak ngajiin aja. Nggak percaya. Piring kosong nih, jangan piring dah, terlalu sedikit. Meja kosong. Istri megangin papan yang sini, suami megangin papan yang sini. Anak kumpul megangin tengah-tengahnya. Ngaji semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ini selesai sampai kun fayakun. Ini meja berisi Pak. Jangan protes dulu, jajal dulu. Kalau saya, hidup saya sama yang begini-ginian demen. Ntar ada tamu udah datang, ngelihat ngapain tuh orang megangin meja. Oh, kasihan, saking pengen makan dia. Diam-diam nih tamu pergi. Dia beli dulunya ya, rendang dia beli, ayam dia beli, betul nggak? Hah? Apalagi kira-kira? Hah? Ayam goreng. Terus apa lagi? Dia beli semua, dia balik. Begitu balik sudah sampai mana bacaannya? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Tamu berdehem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada tamu. Bawa makanan ya. Kok tahu? Kata Ustadz Yusuf begitu. Tapi benar, demi Allah lakuin aja. Lakuin aja, sok silahkan. Syarat dan ketentuan berlaku, kosongin dulu. Oh, kalau nggak dikosongin Allah, ya buat apa? Oh masih ada kok. Syaratnya dikosongin dulu.
Saudara tidak akan dapat keajaiban-keajaiban yang seperti ini kalau masih ada makanan. Kira-kira nih ngomong bodoh, yang ngapain teh ngaji, makan aja udah ada. Siapa sih yang sering dapat keajaiban Allah SWT? Percaya omongan saya. Yang miskin, yang susah, yang gak punya jalan, yang gak punya solusi, yang gak punya jawaban, lalu dia datang pada Allah. Atau orang-orang yang punya tapi dia nolin semuanya itu. Punya tapi dia nolin. Bukan nggak ada tapi bismillah, makanan kasih. Dapat datu siang-siang makan, subhanallah. Testimoni terjadi keluarga itu, masya Allah ya, Yasin, rendang ayam. Anaknya nyeletuk, malam begini lagi mah. Sebentar. Orang-orang the loser akan bicara seperti ini. Tesisnya salah. Saya betulan orang komputer, Pak. Memahami bahasa pemrograman. Masa kalau diulang hasilnya jadi failure? Kalau diulang masa jadi fail? Nggak mungkin dong. Kalau diulang pasti stringnya benar. String. Masa kalimatnya jadi begini? Oh, kalau ntar malam salah. Berarti niatnya udah nggak benar. Apanya yang nggak benar? Lo lakukan dengan cara yang sama di siang, malamnya jadi lagi. Masa sih, coba lagi, baca lagi dia Yasin. Begitu selesai datang lagi yang tadi siang. Datang lagi tadi siang. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Kok tahu lagi? Kayaknya mah bakal baca Yasin lagi tuh. Ya saya bawain lagi lah. Ustadz, hati-hati Ustadz. Ustadz akan mendorong orang jadi tidak bekerja. Oh salah Pak. Salah. Saya bukan mendorong orang jadi tidak kerja, saya mendorong orang jadi yakin. Bab kerja lain lagi, kan ngajinya bab yakin. Bab perubahan. Betapa banyak orang-orang nyari makanan pulang gak bawa apa-apa kok. Pulang gak bawa apa-apa. Sekalinya bawa juga cuma satu bungkus Pak, bagi-bagi rame-rame. Ya Allah ya salam, pulang cuman, ya gak boleh dibilang cuman ya. Iya Pak. Usus satu juntai, sama jantung satu biji, terus sama amplak satu biji. Istri saya nyambut di pintu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Nih, kerja nih seharian ini dia. Gile gue bilang, kerja seharian nih. Waduh Pak. Ya terserah sih kalau ente emang orang miskin yang sabar bagus juga. Tapi kira-kira Pak, siapa sih di antara kita yang miskin dan sabar? Siapa di antara kita yang kemudian susah lalu dia bersabar? Kalau ada yang Masya Allah, itulah sejatinya kemenangan. Itu sejati kemenangan. Dirubah caranya, alhamdulillah. Nomor satu, pergi mana? Ayo, nomor satu. Semua dilakukan karena Allah. 2, harus dilakukan dengan cara-cara Allah. Pinter. Iya. Apa diantara cara-cara Allah? 1, halalan thayyiban. Pinter-pinter ya, dari mana ini? Muhammadiyah Wates, subhanallah. Biar nanti bisa kuliah di sini ya. Belajar yang rajin. Yang rajin belajarnya, tapi sholat malamnya rajin. Lihat tuh, siapa yang ranking 1 kemarin ujian nasional. Ternyata dialah seorang perempuan, anak perempuan, yang sholat malam jam 1. Dia tidurnya sore Pak. Bapak bacakan berita yang kemarin yang nilainya paling tinggi di Indonesia, subhanallah. Sholat malamnya sing rajin, nanti masuk ke sini, insya Allah. Masuk aja nggak usah bayar, silahkan. Enggak kok, komitmen kan? Komitmen UTY adalah diantaranya memberikan beasiswa kepada calon-calon generasi pemimpin kita yang kebetulan Allah lagi sayangin, tidak punya orang tua asuh, tidak punya biaya, tapi mereka punya Allah, lalu Allah nitipin nama UTY, insya Allah. Saudara, sholat zuhur 4 rakaat, bagus tidak? Bagus. Tapi kalau berjamaah lebih bagus. Kalau berjamaah tidak ada qobliyah ba'diyah, bagus tidak? Bagus. Berjamaah lumayan.
Lumayan. Tapi ada qobliyah ba'diyah dua-dua, bagus tidak? Lebih bagus. Bagaimana kalau kemudian qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4? Perubahan saudara cepat sekali. Bahkan ini, Masya Allah ya, mudah-mudahan ini cerita bukan karena pengen dipuji, bukan karena riak, karena pengen tidak. Tapi saya melaksanakan alfa sholatin, bukan di urusan alfa sholawat, tapi pure alfa sholatin. Jadi saya melakukan, bukan saya lah, ada anak muda loh, melakukan 1000 sholat, 1000 rokaat. Jadi dia coba kejar tuh 1000 rokaat. Saking pengennya berubah Pak. Saking pengennya berubah dan pengen sholat banyak, gimana tuh anak muda ini lakukan? Dia masuk masjid. Masuk masjid kan ada sholat sunnah tuh. Sholat sunnah apa? Tahiyatul masjid. Habis sholat dia keluar lagi. Dia masuk lagi. Sholat sunnah apa lagi? Tahiyatul masjid. Dia keluar lagi. Dia masuk lagi. Berapa tuh? Subhanallah Pak, saking pengennya tuh. Habis gimana? Habis gimana coba? Duha mentok 12. Tahajud sejago-jagonya kita nggak bisa lah dari jam 12. Tepat aja dari jam 2:30. Kalau kita kejar-kejaran pakai cerita kejar-kejaran, bacanya gimana tuh? Jadi paling banter tetap aja 20 rakaat. Jadi gimana caranya supaya tetap 1000 rakaat sekian 40 hari kekejar, gimana caranya? Begitu tuh macam-macam. Alhamdulillah Pak, bongkak. Tapi rasanya sekarang gitu, subhanallah. Emang juga kalau ngulangin lagi nggak bisa tuh. Pemicunya udah nggak ada. Innalillahi wa na'udzubillah, jangan sampai kemudian Allah kasih pemicu lagi. Nah, untuk menjaga keistiqomahan saya ngajar. Saya pernah panggil ustadz-ustadz di pesantren, saya bilang, di antara ente pada, ini ngajar Pak, ngajar ya, jangan dianggap sebagai sebuah kesombongan. Di antara ente pada para ustadz, siapa yang paling istiqomah? Selain saya, tiap malam sholat malam, tanpa putus loh saya bilang. Siapa? Nggak ada yang jawab tuh ustadz-ustadz. Karena mereka berasa, entar sholat, entar enggak. Siapa di antara kalian semua yang sholat duha tanpa putus tiap pagi? Dan gak tanggung-tanggung, 12. Nggak pada nyaut lagi. Ada satu nih yang merasa nggak mungkin ustadz melakukan itu. Lalu dia ngomong, Ustadz Rahim namanya. Afwan Ustadzuna, rasanya nggak ada orang yang mungkin melakukan itu. Saya bilang saya melakukan. Saya seperti itu, tiap malam nggak putus, tiap pagi duha 12, tiap waktu sholat. Yang benar Ustadzuna, iya, karena saya ngajar. Karena saya ngajar. Ketika saya ngajar, lalu yang diajar melakukan, saya dapat tidak? Dapat. Masa sih Indonesia nggak ada yang sholat malam? Ketika ada yang sholat malam, saya tetap dihitung sholat malam. Itulah indahnya ngajar. Kalau gitu Ustadz curang, jangan curang. Lu jadi guru dong sekalian. Kalau ente mau dapat pahala yang aneh lakukan, ya ente jadi guru, jadi ustadz. An-Nisa 85, catat tuh. An-Nisa, ya Bu Jumhur. An-Nisa 85. Jadi ingat saya namanya. Apa Allah bilang di sana? Falahu nasibum minha. Dia bakal dapat bagiannya. Baik, sekarang 3 Romawi. Tadi kan sudah 2 tuh, 2 Romawi. 2A, 2B. Sekarang 3 Romawi. Udah mau udahan nih ceramahnya. Yang ketiga adalah lakukan perubahan itu untuk Allah. Kalau 1 dan 2 dilakukan, tapi yang ketiga tidak terjadi, maka jangan salahkan Allah jika Allah mengambil kembali. Lillah, billah, wa ilallah. Ini isinya. Ini pelajaran tasawuf 1 semester nih. Ini pelajaran tasawuf 1 semester. Lillah, billah, wa ilallah. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah, untuk menutup kita punya tausiah. Insya Allah sepertinya semua akan bersedekah. Dan tidak mungkin semuanya mengutarakan satu demi satu kepada saya. Jadi mari kita sama-sama luangkan, berniat kepada Allah. Kita utarakan kepada Allah. Setuju?
Kita baca Fatihah, kita tundukkan kepala, saudara niatkan saja sendiri dan saudara antar sendiri. Al-Fatihah. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sambil silakan terus yang belum bersedekah silakan edarkan sedekahnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Saya kembalikan lagi acara kepada pembawa acara. Silakan, mudah-mudahan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.